kemampuan tulang, kemampuan otot, bagian mulut, menggeser, kemampuan lidah, sampai kemampuan langit-langit untuk mengucapkan satu itu. Nah, apabila anak-anak kita masih kurang terlatihnya kemampuan itu pada saat misalnya mereka masih konsumsi dot yang berlebihan, akhirnya kemampuan itu berkurang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Oke. Di video kali ini, kita mau sama-sama membahas tentang peran dan dampak apa sih sebenarnya apabila anak masih ngedot, masih ngemping di usia setelah 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah selalu menonton channel YouTube ini dan selalu mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan selama saya mengembangkan channel YouTube ini. Niat saya adalah untuk berbagi dan untuk sama-sama membantu agar kita bisa dapat berdampak positif terhadap lingkungan. Nah, langsung saja mari kita mulai videonya. Banyak sekali orang tua, klinisi, terapis, termasuk saya menganggap bahwa dot dan emping menjadi salah satu faktor yang penting atas perkembangan kemampuan motorik pada bagian mulut atau oral pada anak-anak kita. Nah, terkadang memang didapatkan anak-anak yang terlambat berbicara itu juga masih mengkonsumsi susu di dalam dot setelah usia 2 tahun sampai kadang usia 5 tahun anak-anak kita masih mengkonsumsi itu. Nah, ini saya mau bahas ada beberapa teori tentang penggunaan dot atau emping ini. Sebelum saya jabarkan lebih lanjut, kita mau bahas tentang teorinya dulu. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa penelitian yang mengatakan bahwa aktivitas ini menghambat perkembangan anak. Nah, ada juga yang melakukan studi pada tahun 2003. Jadi studi ini menemukan bahwa penggunaan emping berdampak negatif pada kemampuan berbicara anak usia 3-5 tahun. Hanya jika emping telah digunakan selama lebih dari 3 tahun. Nah, berarti anak-anak yang masih menggunakan emping sampai usia 3 tahun lebih, ini lumayan berdampak negatif terhadap mereka. Nah, sebaliknya, ada juga studi yang mengatakan berdampak signifikan pada kemampuan artikulasi yang jelas gitu. Nah, jadi para peneliti menyampaikan bahwa hubungan antara penggunaan dot dan permasalahan bahasa bicara adalah kondisi sekunder terhadap peningkatan kondisi ototis medias penggunaan dot. Jadi ada dampaknya tapi sekunder gitu. Jadi secara keseluruhan, penggunaan dot yang berkepanjangan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan bahasa bicara. Nah, penelitian lebih lanjut ini sangat kita perlukan. Tetapi pada dasar teori otot dan teori perkembangan anak, sebenarnya penggunaan emping dan dot ini lumayan menghambat perkembangan motorik pada anak. Misalnya sederhananya seperti ini. Anak-anak berbicara atau anak-anak melakukan keluaran suara bunyi, misalnya dor, mau, makan. Nah, itu ada beberapa organ yang bergerak, mulai dari rahang, kemampuan tulang, kemampuan otot, bagian mulut, menggeser, kemampuan lidah, sampai kemampuan langit-langit untuk
mengucapkan satu itu. Nah, apabila anak-anak kita masih kurang terlatihnya kemampuan itu pada saat misalnya mereka masih konsumsi dot yang berlebihan, akhirnya kemampuan itu berkurang. Bukannya tidak ada, tapi berkurang karena mereka seringnya terstimulus itu. Bayangkan misalnya ngedot 4 kali dalam sehari. Nah, 4 kali mereka hanya latihannya itu menghisap, telan, hisap, telan, hisap, telan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita menggantinya dengan gelas misalnya. Kita angkat gelas, anak udah latihan begini, udah latihan koordinasi 2 tangan, sudah latihan menampung air, sudah latihan menelan. Nah, bayangkan betapa banyaknya latihan yang terhambat apabila anak-anak kita masih mengkonsumsi susu dengan menggunakan dot. Gitu. Jadi sebaiknya kita mengganti dot tadi dengan gelas, dengan sedotan. Nah, jadi kita mulai arahkan ke aktivitas atau media lain untuk menjadi wadah seperti itu. Nah, sebaiknya lebih banyak susu atau makan sih untuk membantu anak-anak kita untuk latihan kemampuan oral. Nah, sebenarnya setelah usia 6 bulan, anak-anak sudah harus berbanyak latihan menggunakan makanan pendamping ASI. Nah, kenapa itu juga penting? Itu sangat membantu anak-anak kita untuk mengunyah, menelan, mengontrol tekstur yang ada di mulut mereka. Misalnya teksturnya lembek, lidah ini akan mengaduknya gimana nih? Kalau misalnya teksturnya keras, lidah ini akan mendorongnya gimana nih? Nah, anak-anak latihannya dari situ yang paling banyak. Sederhananya tadi, yaitu makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita latih pada saat aktivitas makan sederhana. Apabila kita membiarkan semua itu, misalnya udahlah makan dengan biasa aja, dia tetap dengan tekstur dia, dengan susu dia. Mau sampai kapan kita seperti itu? Anak-anak kita terus berkembang, akhirnya permasalahan keterlambatan bicara atau permasalahan instruksi, permasalahan oral motor itu akan tetap pada permasalahan itu. Mungkin mereka berkembang, tapi tidak signifikan atau tidak secepat yang kita lakukan dengan perubahan yang juga kita lakukan pada lingkungannya. Jadi saran saya, mulai kita merubah kebiasaan anak kita untuk menjadi lebih mandiri. Jadi bukan kita mempersulit mereka atau bukan kita mengajarkan mereka hal yang tidak nyaman. Sebenarnya mereka melakukan itu karena mereka belum bisa. Saat mereka sudah mampu, saat mereka sudah bisa melakukannya, saat mereka sudah bisa makan makanan yang bertekstur, mereka kan sudah mulai terbiasa. Akhirnya kita juga diuntungkan dengan banyak sekali perubahan atau latihan yang juga kita ajarkan secara tidak langsung kepada anak kita seperti itu. Jadi saran saya, mulailah mengganti dot atau emping setelah usia anak 2-3 tahun dengan media yang lain. Kalau bisa berhenti untuk susu, mendingan berhenti dan makan. Tapi kalau misalnya masih tidak apa-apa, tapi perbanyaklah konsumsi makanan-makanan yang memang harusnya anak-anak kita konsumsi. Kenapa itu penting? Sebenarnya itu juga untuk membantu anak-anak kita agar mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan hal-hal sekitar dan itu membantu keterbatasan mereka, khususnya keterbatasan di area oral motornya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Boleh kita berdiskusi di kolom komentar atau boleh tentang email saya atau boleh ada pertanyaan, silahkan. Saya tutup video ini. Sekali lagi bukan maksud saya untuk menggurui atau mengajari, tetapi saya hanya ingin berbagi ilmu saya yang sederhana ini. Saya tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.